Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah dan mewafatkan kita di atas keduanya. Sekarang kita sampai pada halaman 25, bab majaa anal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bahwasanya bid'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ana ulangi lagi, babnya tentang bid'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ini wallahu alam masih ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang wujubud dukhul fil Islam wa tarku ma siwa. Bab tentang wajibnya berpegang teguh dengan ajaran Islam dan meninggalkan yang selainnya atau yang menyimpang dari ajaran al-Islam. Dan di antara yang menyimpang adalah kebid'ahan yang wajib untuk ditinggalkan. Ini sekali lagi kaitannya dengan bab sebelumnya. Sebagaimana biasanya manhaj metode penulis membawakan bab didasari oleh ayat ataupun hadis Rasulullah alaihi wasallam. Dibawakan di sini surat An-Nisa 48 yang juga sama dengan ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik yang dibawa kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Ada beberapa penjelasan dari sebagian para ulama kaitan antara ayat dengan bab, ya. Mungkin sebagian bertanya-tanya mana kata-kata bid'ah dalam ayat tersebut, apa kaitannya?
ada beberapa penjelasan penafsiran istilahnya. Ada yang mengatakan dibawakannya ayat tentang kesyirikan dalam bab bid'ah karena bid'ah baridu syirki. Karena bid'ah itu jembatan menuju kepada kesyirikan. Mungkin meyakini awalnya, oh ini tempat keramat, ya, ini kuburannya orang soleh, berdoa di situ mustajab. Keyakinan seperti ini tanpa dalil syariat itu keyakinan yang bid'ah. Ketika sudah lama-lama, maka akhirnya apa? Tidak lagi berdoa kepada Allah, mintanya kepada yang dikubur tersebut. Dari bid'ah menuju apa? Kesyirikan. Dari bid'ah menuju kepada kufur akbar. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan dalam penjelasan bahaya-bahaya bid'ah. Kata para ulama, al-bid'ah baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, ihdar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibara. Jauhkanlah diri kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil, karena kalau itu terus dilakukan akan membesar. Dan inilah yang kata beliau terjadi di tengah-tengah umat al-Islam. Karena awaluha saghiran, awalnya kecil, ketika terus dilakukan menjadi besar, sampai terakhir beliau mengatakan fa kharaja minal Islam. Sampai orang itu pun akhirnya keluar dari al-Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau mungkin kita contohkan waqi', ya, kenyataan ada fakta, ada oknum yang suka posting, ya, yang menyimpang dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya mengatakan tidak boleh mencela pemimpin, mengkritik pemimpin di medsos. Namun dia sendiri memposting celaan caci makian kepada pemimpin. Ini mencela-menceli alias sesat, kata Hudzaifah bin Yaman. Ini asalnya bid'ah. Tapi ketika dia sudah enak dengan bid'ah tersebut, maka apa? Ya, untuk membela diri pakai kata-kata nasikh mansuh Al-Quran itu sama dengan mencela-menceli. Dari bid'ah menuju apa? Kufur besar. Meskipun akidah Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan oknumnya. Namun ini contoh yang konkret. Kalau sudah enak, sudah biasa dengan bid'ah, itu lama-lama menuju kepada kekufuran. Ya, sadar atau tidak disadari. Tapi kalau nggak sadar ya nemen. Ya. Cuma ini sekali lagi ungkapan para ulama salaf terdahulu. Bid'ah baridul kufri. Kebid'ahan, penyimpangan dalam agama, ini jembatan menuju kepada syirik besar, kufur besar. Ini salah satu sekali lagi penafsiran sebagian ulama tentang kaitan ayat yang dibawakan oleh penulis dengan bab. Ayatnya berkaitan dengan kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Apa kaitannya dengan bid'ah? Karena bid'ah jembatan menuju kepada apa? Kesyirikan. Atau ada yang kedua dari penafsiran ulama yang mensyarah bab ini dan ayat ini, kaitan antara bab dengan ayat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membandingkan tentang dua kesalahan. Yang pertama syirik, yang kedua apa? Maksiat. Artinya apa? Kesalahan itu berlevel-level, gak satu tingkat. Ya, syirik ini yang paling berbahaya. Kemudian dalam ayat tadi baru dosa-dosa selain syirik. Nah, ini juga sama dengan bab tadi. Bid'ah itu nggak sama, ya, bahayanya dengan dosa besar. Bahkan apa? Lebih berbahaya bid'ah daripada dosa besar. Nanti akan disampaikan alasan-alasan berikutnya. Cuma ini kaitan ayat surat An-Nisa 48 sama 116 dengan bab bid'ah lebih bahaya daripada
dosa besar sama. Syirik juga lebih berbahaya daripada dosa besar. Intinya kesalahan, dosa, penyimpangan tidak satu tingkat, bahkan bertingkat-tingkat. Dan ini juga sekaligus membantah orang-orang yang ketika ketahuan kesesatannya, penyimpangannya, kebid'ahannya, kemudian mengatakan siapa sih yang nggak salah? Ya, semua orang bisa salah. Iya, kullu bani Adam apa? Khata. Namun kesalahan itu berlevel-level. Ada yang sampai kufur besar, mengeluarkan dari Islam. Ada yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah, nggak sampai kepada keluar Islam. Ada pula yang di bawah itu. Maka tidak bisa apa? Dikebiauya, disamaratakan. Demikian pula ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Kesalahan yang lebih ringan tidak boleh disamakan dengan perlakuan kepada yang kesalahannya sangat fatal. Bahkan tadi sampai kufur akbar. Ini sekali lagi manhaj al-sunnah dalam al-wala wal bara. Ya. Sekali lagi dosa maksiat ini tidak sampai mengeluarkan dari al-sunnah, beda dengan dosa al-bid'ah ataupun masalah penyimpangan dalam akidah dan al-manhaj. Ini sekali lagi penjelasan sebagian pensyarah tentang kaitan bab dengan ayat yang dibawakan. Karena mungkin sekali lagi ada yang bertanya-tanya, apa kaitan ayat yang dibawa oleh penulis yang di situ tidak menyebut kata-kata bid'ah, padahal babnya bab apa? Al-bid'ah. Kita baca sekarang penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Al-maksud min hadal bab anal bid'ata akbaru minal kabair. Inti pembahasan bab ini bahwasanya kebid'ahan itu lebih berbahaya, lebih dosa, lebih sesat daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dan ini bukan hanya pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz atau pendapat penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tidak. Namun ini hanya menukil ucapan atau melanjutkan tongkat estafet para ulama salaf terdahulu. Seperti yang sudah sering kita dengarkan dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kemaksiatan pelakunya masih merasa bersalah. Ya, pasti ada perasaan menyesal dalam hatinya. Ini secara umum demikian. Bahkan mungkin sering kita dengarkan cerita bagaimana istilahnya penjahat yang paling kelas kakap lah sudah. Kalau menasihati anaknya, nggak mungkin anaknya disuruh apa? Jadi penjahat juga. Ya mungkin pengedar narkoba yang kelas kakap, nggak mungkin anaknya disuruh apa? Malah disuruh apa? Banyak ngaji, banyak ibadah, karena tahu dia itu salah. Ini secara umum demikian. Itu maksiat, tapi beda dengan kebid'ahan. Ini apa? Bahkan diwariskan, diwasiatkan anaknya kalau nggak ikut dipukul dan seterusnya. Ini sekali lagi bahayanya apa? Al-bid'ah. Dan sekali lagi intinya pernyataan seperti ini bukan sekali lagi yang disampaikan oleh ulama-ulama sekarang. Namun ini sudah apa? Menjadi akidah manhaj Ahlussunnah sepanjang masa. Bahkan sering juga kita sampaikan ucapan ulama salaf yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah juga dari Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala ketika beliau menasihati putranya, li'an araka takhud min baiti khuntha ahabbu ilayya min an araka takhud min baiti Amr bin Ubaid. Aku lebih suka
engkau keluar dari rumahnya pelaku maksiat, ya kalau mungkin letterlexnya itu dari pelaku homoseksual, ya, daripada engkau keluar dari rumah penyesat umat, pelaku bid'ah, penyeru bid'ah, yaitu Amr bin Ubaid, tokohnya kelompok Mu'tazilah atau sekarang liberal. Kenapa demikian? Karena orang yang menyuruh kepada kebid'ahan, dia dalam hatinya apa? Merasa benar. Sedangkan yang berbuat kemaksiatan, dia apa? Merasa salah. Bahkan Yunus bin Ubaid juga mengatakan, li antalqallaha ya bunayya fasiqan kha'inan ahabbu ilayya min antalqahu biqauli ahli ahwa. Wahai putraku, lebih baik engkau berjumpa dengan Allah dalam keadaan fasik, berkhianat, daripada engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa ucapan pelaku kebid'ahan. Ini sekali lagi pendapat para ulama as-salaf terdahulu yang diteruskan oleh para ulama di zaman ini, diantaranya oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan sampai hari kiamat inilah manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang dimaksud sekali lagi bid'ah sudah jelas, yaitu bid'ah dalam urusan agama. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi tentang definisi bid'ah, bahwasanya al bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi ta'ala. Al-bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, karena banyak orang yang ketika tidak bisa membantah hujah Ahlussunnah, ngeles dengan mengatakan ini mikrofon, internet, ya, pesawat, itu kan semuanya bid'ah. Yaitu bid'ah dalam urusan dunia. Ini bukan apa? Bab yang dicela dalam Islam. Ya, ini sekali lagi bedakan antara urusan dunia dengan urusan agama. Makanya Imam Syatibi ketika mendefinisikan apa itu bid'ah, suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya dari syariat Allah, yang pelakunya itu berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh bin Baz sekali lagi, al-maksud min hadzal bab anal bid'ata akbar minal kabair. Maksud dari bab ini bahwasanya kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama, itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Li'annaha tunqisu minal Islam wa ihdatsun fil Islam wa tuhmatul Islam bin naqsi. Kenapa kok dikatakan bid'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar? Karena itu bisa mengurangi ataupun bisa menjatuhkan al-Islam. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu berbuat kebid'ahan, maka mudah untuk dikuasai oleh orang-orang al-kufar. Kalau maksiat saja melemahkan umat Islam, apalagi al-bid'ah. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita sampaikan di akhir-akhir ini, hadis tentang al-ina. Kata Rasul, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal bakar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian tamak dengan dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah turunkan timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau dosa maksiat saja seperti riba bisa menjadikan umat terhina, apalagi ya al-bid'ah yang lebih akbar. Demikian pula di antara bahaya bid'ah itu ihdatsun fi Islam. Itu membuat hal-hal baru dalam Islam sedangkan Islam berlepas diri darinya. Karena Rasul bersabda, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Demikian pula bahaya bid'ah tuhmatul Islam bin naqas, menuduh Islam itu masih kurang sempurna. Kenapa demikian? Kalau dia meyakini Islam sudah sempurna, gak mungkin ngarang hal-hal yang apa? Yang baru. Kalau dia meyakini Islam sudah sempurna, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau dia meyakini Islam sudah sempurna, gak mungkin dia ngarang yang baru. Maka ini bahayanya al-bid'ah, menuduh Islam masih belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Falihada yabtadi wa yazid, karena keyakinannya, karena tuduhannya terhadap Islam yang belum sempurna katanya, maka dia pun berbuat kebid'ahan, menambah hal-hal yang baru, entah dalam masalah akidah, ibadah ataupun yang lainnya. Amal ma'asi fahiya ittiba'u lil hawa. Beda dengan maksiat, itu hanya mengikuti hawa nafsu ya semata, wa ta'atul syaitan, mentaati syaitan, fahiya ashal minal bid'ah, lebih ringan dibandingkan al bid'ah. Karena sekali lagi pelaku maksiat merasa bersalah. Dan sering kita contohkan bedanya kalau ya begal, pencopet, maling ayam ditangkap ya, itu pasti dia apa? Minta ampun, minta maaf dia. Tapi coba kalau teroris yang ditangkap, wah bangga dia, mujahid di jalan Allah. Kenapa? Dia merasa nggak bersalah, meskipun mungkin apa? Sudah ngebom misalnya, sudah membunuh banyak orang. Dia yakin itu jihad di jalan Allah. Ini bedanya apa? Ya maksiat dengan bid'ah. Ini bahayanya apa? Al bid'ah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah, setiap ceramah, kajian beliau selalu mengingatkan, memperingatkan umat Islam dari bid'ah ini. Ya seperti dalam khutbah itu, al-haja wa syarral umuri muhdatsatuha. Ya kalau antum baca kitab Sahih Muslim bab tentang salat Jumat, khutbah Jumat, Rasul dikatakan setiap khutbah Jumat selalu membaca kata-kata wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, yaitu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan Rasul mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Ini sekali lagi, ini bukan Wahabi atau kita yang mengarang kata-kata ini. Hadisnya dalam Sahih Muslim, setiap khutbah Jumat Rasul selalu membawakan ucapan itu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekali lagi hadisnya dalam Sahih Muslim. Dan ini juga dilanjutkan oleh para ulama. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan masalah kebid'ahan tersebut. Di antaranya Imam Asy-Syatibi. Ini buku-buku yang spesial masalah kebid'ahan, yang membantah, mentahdzir dari kebid'ahan. Di antara yang paling lengkap tadi kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ada pula kitab Al-Bid'ah wan Nahyu anha oleh Imam Ibnu Waddah, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, wa sahibuha qad yatub wa yasari wa qad yatta'id. Pelaku maksiat itu secara umum hatinya pasti merasa bersalah, dan dia apa? Ingin untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma sahibul bid'ati fayara anna musibun la yatub. Adapun pelaku kebid'ahan, dia berpendapat dia itu benar, tidak mungkin bertobat. Nanti akan ada bab selanjutnya masalah hal ini. Bukan berarti tidak diterima tobatnya. Kalau tobat ya diterima. Orang yang berbuat syirik saja kalau tobat ya diterima. Cuma secara umum pelaku bid'ah tidak mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena sudah merasa benar. Namanya tobat kan kalau sudah merasa apa? Salah. Sedangkan pelaku bid'ah malah apa? Mati-matian membela
kebid'ahannya. Dikritik dikit saja, ditanya dalilnya mana, sudah kayak mau kiamat. Karena apa? Merasa benar. Ya. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia dan dia mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini sekali lagi bahayanya bid'ah. Orangnya tidak merasa salah, bahkan merasa benar. Kalau dikritik, ya qomat kiamat sudah. Ya, karena dia merasa apa? Merasa benar. Yara anna mujtahidun fayastamir fil bid'ati wal iyadu billah. Dan dia berpendapat, ya dia ini ahli ijtihad, mujtahid, ya. Maka dia pun apa? Terus di atas kebid'ahannya meskipun telah tegak hujjah atasnya. Wal iyadu billah. Wa yara din naqisan. Pelaku bid'ah menganggap agama ini masih kurang. Makanya seorang muslimah wajib betul-betul menanamkan dalam hatinya Islam itu agama yang sempurna. Dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat tersebut, "Hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum." Bahwasanya ini nikmat Allah yang terbesar atas umat Islam, yaitu dengan Allah menyempurnakan agama Islam bagi mereka. Kemudian kata beliau, "Fala halala illa ma halahu wa la harama illa ma haramahu wa la dina illa ma syara'." Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran syariat Islam kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bihaja ila bid'atihi, karena dia sudah berpendapat Islam masih kurang, masih belum sempurna, maka dia membuat kebid'ahan yang baru yang disandarkan kepada Islam. Sekali lagi Islam berlepas diri darinya. Walihada sara amrul bid'ah asyad wa akhtar minal maksiyah. Oleh karena itulah para ulama sepakat mengatakan bid'ah lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala fi ahlil ma'asi, Allah berfirman tentang pelaku dosa maksiat, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Kalau ada yang mengatakan, wah ini ada bentuk meremehkan dosa, naudzubillah min dzalik. Ini menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan pelaku bid'ah itu lebih bahaya daripada pelaku maksiat. Maksiat lebih ringan daripada kebid'ahan. Ada yang menuduh kita, wah berarti ini meremehkan masalah maksiat, bermudah-mudahan dalam masalah maksiat. Maka kita sampaikan ini juga tuduhan kepada Allah. Allah yang membandingkan bahwasanya dosa syirik lebih baik daripada dosa maksiat. Apakah di situ ada unsur meremehkan dosa? Naudzubillah min dzalik. Ini firman Allah. Allah membandingkan dosa syirik lebih baik daripada dosa maksiat, bukan berarti meremehkan apa? Maksiat. Namun ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga kaitannya tadi dengan al-wala wal bara. Jangan sampai pelaku kesyirikan itu ditokohkan, sedangkan pelaku maksiat wah kayak di neraka jahanam khalidan fiha sudah. Contoh koruptor sudah. Koruptor itu kayaknya sudah finari jahanam, kayak iblis, kayak Fir'aun dan seterusnya. Ya. Sedangkan pelaku syirik yang menyembah kepada selain Allah, yang mereka
menyeru manusia berbuat syirik di toko ini keliru. Ya. Kalau apa? Berdasarkan ayat. Ayatnya mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Alias sekali lagi ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti ajaran Allah. Allah paling membenci kesyirikan. Maka kita juga sama paling benci kesyirikan dan pelakunya. Meskipun juga apa? Kita membenci kemaksiatan, namun gak sampai selevel benci kepada kesyirikan. Nah, ahlul maksiati tahtal masyiah. Dalam ayat tadi, pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Dalam artian, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ada dalam kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia meninggal dunia masih belum bertobat. Ya. Ini masalahnya dua-duanya belum bertobat. Pelaku syirik belum bertobat sampai mati, pelaku maksiat belum bertobat sampai mati. Kalau dua-duanya tobat, ya sudah, nggak ada hubungan dengan ayat ini. Mantabataballah, ini masalahnya apa? Dua-duanya belum bertobat. Yang berbuat syirik sampai mati belum bertobat dari kesyirikannya. Ini kata Allah nggak akan ada ampun, pasti di neraka kekal selama-lamanya. Adapun pelaku maksiat, seandainya mati tetap dalam kemaksiatannya, bahkan mungkin mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya, tetap kata para ulama di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni langsung, Allah masukkan ke dalam surga, dan kalau Allah berkehendak, Allah adab dulu di neraka, namun tidak kekal. Amma ahlul bid'ati fasyarruhum azimun wa khataruhum kabirun. Adapun pelaku kebid'ahan, maka kejelekan mereka sangat besar, bahaya mereka sangat luar biasa. Li'anna bid'atahum ma'naha tanakusun fil Islam. Karena perbuatan bid'ah mereka, keyakinan bid'ah mereka itu sebetulnya ada bentuk melecehkan Islam. Seperti tadi, menuduh Islam belum sempurna. Wa annahu yahtad ila hadil bid'ah, dan dia butuh kepada Islam, dituduh butuh kepada kebid'ahan. Wa yara sahibuha anna muhiqqun wa yastamir 'alaiha, dan pelakunya merasa benar, makanya dia terus di atas kebid'ahan tersebut dan mati-matian membelanya. Wa yabqa 'alaiha wa yujadilu anha, dan mendebat, bahkan tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara menjatuhkan orang yang mengkritik, membantahnya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallahu ta'ala al-afiyah. Kemudian ada soal jawab di sini. Soal, ya Syekh, al-bid'ah ma tadkhul tahtal masyiah idalam takun mukaffiratan. Wahai Syekh bin Bas, apakah kebid'ahan itu tidak masuk ke dalam kehendak Allah dalam ayat tadi, seandainya dia bukan bid'ah yang mengkafirkan? Karena bid'ah ada dua, bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan seperti meyakini Allah bersatu dengan hamba-hambanya, beristighatsah kepada yang telah mati, atau meyakini bahwasanya wali-wali, ya, Allah itu memiliki andil dalam mengatur alam semesta atau sebagian alam semesta. Ini adalah bid'ah plus kufur akbar, plus syirik akbar. Ini mukafirah. Kalau bid'ah yang mukafirah, jelas itu masuk ke dalam ayat tadi. Yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik besar, kufur besar. Namun sekarang yang tidak sampai bid'ahnya mengkafirkan, apakah itu masih dalam kategori wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Allah mengampuni dosa maksiat, ya, selama dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh al-jawab, la ma tadkhul fil adzunub. Ya, secara global kebid'ahan itu enggak masuk ke dalam pembahasan dosa maksiat. Kenapa? Dia lebih di atas al-maksiyah. Wa mutawa'adun ahluha binnar wal iyadu billah.
dan pelakunya diancam masuk neraka waliyadzubillah illa an yatub, kecuali kalau dia bertobat. Nasallallahu ala afiyah. Walakin idza kana duna syirki yurjali sahibiha. Namun secara global kata Syekh, selama itu dosa di bawah dosa syirik, dosa kufur besar, maka masih diharapkan orangnya itu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki. Li'annaha tadkhul fil ma'na min jihatil ma'asi lakinnaha ghairu dakhilatin fi qawlihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha bil jumlah. Secara global dia kalau dikatakan, makanya ulama ada yang mengatakan dosa itu ada 3. Yang pertama dosa syirik dan bid'ah. Ini yang pertama, dosa syirik dan bid'ah. Yang kedua dosa-dosa besar. Dan yang ketiga dosa-dosa kecil. Makanya saya mengatakan ayat tadi cuma ada 2 berkaitan dengan dosa syirik dan dosa maksiat. Bid'ah di mana? Bid'ah nggak masuk syirik, nggak masuk maksiat. Kenapa demikian? Karena syirik lebih besar daripada bid'ah, bid'ah lebih besar daripada al-maksiyah. Wallahu ta'ala alam. Intinya sekali lagi, bid'ah, hal-hal yang baru dalam urusan agama lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Lakin idza kana al-mubtadi bid'atuhu duna syirki fahiyalaha hukmul ma'asi min jiha annau la yakhlut finnar. Namun secara global, apabila pelaku bid'ah itu bid'ahnya nggak sampai kepada kesyirikan, maka hukumnya secara global sama dengan maksiat, kalaupun masuk neraka tidak kekal. Kemudian kita pindah kepada dalil yang kedua tentang bab tadi. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat dosa besar. Firman Allah surat Al-An'am 144, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah liyudillan nasa bighairi ilmi, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Kemudian dalil yang berikutnya surat An-Nahl ayat 25. Surat An-Nahl ayat 25, Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Mereka membawa dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat dan membawa dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Sungguh jelek apa yang mereka perbuat dari dosa tersebut. Ini 2 ayat yang sekali lagi juga menjelaskan bahayanya bid'ah lebih dahsyat daripada maksiat. Sekali lagi dibawakannya 2 ayat ini setelah ayat tadi, sama intinya bahwasanya inilah bahaya bid'ah yang lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada dosa maksiat. Kita baca taklid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yakni alaihim mislu auzari man tabi'ahum. Mereka membawa dosa-dosa para pengikut mereka yang ikut bid'ahnya mereka. Kalau kita bawa lagi kepada ayat yang kedua, siapakah yang lebih zalim dari yang berdusta atas nama Allah? Ini untuk dosa bid'ah. Karena orang yang berbuat bid'ah menyandarkan perbuatan mereka kepada siapa? Allah. Seperti tadi kelompok teroris misalnya, mereka menggembar-gemborkan jihad di jalan Allah, padahal Allah tidak mensyariatkan jihad ala mereka tersebut. Maka ini namanya apa? Berdusta atas nama Allah.
Mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun mereka menganggap itu adalah ajaran Allah. Ini namanya berdusta atas nama Allah. Dan Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah? Pelaku bid'ah, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Allah mengatakan, wa man adlam, siapakah yang lebih zalim, alias la ahad adlama minhum, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada mereka jika dibandingkan maksiat tentunya. Apalagi dengan kata-kata liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tentunya pelaku bid'ah, mereka berbuat kebid'ahan tanpa ilmu. Karena al-ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan pemahaman para as-salafus saleh. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga dibandingkan maksiat, pelaku bid'ah seperti kita katakan tadi, pasti dia akan nge-share ke yang lain. Pasti dia akan mendakwakan kepada yang lain, mengajak kepada yang lain. Apalagi dengan dunia medsos sekarang. Coba pelaku koruptor, ada enggak pelaku koruptor nge-share caranya korupsi demikian? Ada enggak? Ayo kita rame-rame korupsi, ada enggak? Tidak ada. Namun pelaku kebid'ahan, wah bangga dia nge-share, posting dan seterusnya. Namun ingat tadi, kalau sudah yang diposting sesat, menyesatkan, maka dia berdosa dan akan memikul dosa orang yang dia sesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bahaya bid'ah dibandingkan maksiat. Ini jangan antum hanya fokus kepada pelaku bid'ah yang murni. Namun juga orang yang mengaku ahlussunnah namun postingannya, share-sharannya itu sesat menyesatkan tanpa ilmu. Juga ini ancamannya. Liyahmilu auzarahum yaumal qiyamah. Mereka akan membawa dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Hati-hati, makanya dalam nge-share posting jangan aspun, jangan asal-asal. Harus ditimbang lagi apakah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul atau tidak. Karena sekali lagi kata Allah, tidak hanya orang itu membawa dosanya sendiri, namun juga memikul dosa orang-orang yang mengikuti kebid'ahannya, kesesatan penyimpangannya. Wa min auzaril ladzina yudhilluna bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Maka ini menunjukkan bahayanya kebid'ahan lebih dahsyat daripada bahaya maksiat. Kemudian kita bawakan lagi dalil dari penulis. Kalau tadi ayat Al-Quran, sekarang hadis Rasulullah SAW tentang sekali lagi sama bahayanya bid'ah. Wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij. Rasul SAW bersabda tentang kelompok khawarij. Kelompok khawarij itu mbahnya teroris. Rasul bersabda, aina malakitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian, wahai pemerintah, wahai pemimpin kaum muslimin, bertemu dengan mereka kelompok khawarij, maka bunuhlah mereka. Hadis sahih Bukhari. Riwayat yang lain, Rasul mengatakan, la in laqituhum la aqtulannahum qatla'at. Jika aku bertemu dengan mereka, aku akan membunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Ini adalah sekali lagi dalil dari hadis Rasul yang menunjukkan bagaimana Rasul SAW sangat amat benci kepada kebid'ahan. Di antaranya bid'ahnya kelompok Al-Khawarij. Apa di antara kebid'ahan mereka? Yaitu tadi, yaitu jihad yang mereka teriak-teriakan, yang mereka gembor-gemborkan, tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, alias jihad mereka jihad yang bid'ah. Seperti pada waktu pertama kali mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Mereka mengumandangkan jihad. Bahkan mereka ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, sahabatnya Rasul, sepupunya Rasul, yang dijamin masuk surga oleh Rasul, yang termasuk Al-Khulafa Rasyidin, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, dibunuh oleh kelompok Khawarij dengan niat jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu jihad yang syar'i membunuh sahabat Rasul? Ini jihad yang Yang bid'ah. Bahkan Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib membawakan ayat berdalil dengan Al-Quran untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Wa minan nasi man yashi nafsahu batiga amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan jihad, kata mereka. Makanya enggak semua yang meneriakkan jihad itu dibenarkan oleh syariat. Karena ada jihad yang syar'i, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, yang sesuai dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang tidak syar'i, yang tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. Maka sekali lagi, ini jihad bid'ahnya kelompok Al-Khawarij. Bahkan ada tokoh Khawarij setelah itu yang bernama Imran bin Hittan pernah berkata, seperti yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, memuji Abdurrahman bin Muljam. Dia mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsyridwana. Ini ada pengikut kelompok Khawarij yang bernama Imran bin Hittam mengatakan dalam bait syairnya, wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud yang bertakwa di situ? Abdurrahman bin Muljam, naudzubillah min dzalik, yang membunuh sahabat Rasul, membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib, dikatakan at-taqi. Kata ulama setelah itu mengatakan, ini ya syaqi, wahai orang yang celaka, ini bukan yang taqi. Namun kata pengikut kelompok Khawarij, ya darbatan min taqiyin, dia tidak membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan dikatakan dalam bait syair yang berikutnya, inilah ahtasibu hinan annahu awfal bariyati indallahi mizana. Dan aku meyakini bahwasanya Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang paling berat timbangan kebaikannya di hari kiamat. Wallahu la yaqul hadza illa majnun. Enggak ada yang mengatakan ini kecuali orang yang yang gila. Gimana membunuh sahabat Rasul, membunuh menantunya Rasul, dikatakan orang yang paling berat timbangan amal kebaikan. Itulah al-bid'ah, bahayanya bid'ah luar biasa. Makanya ulama salaf sangat keras, tegas memperingatkan bahaya bid'ah. Demikian pula dengan Rasulullah SAW tadi lebih daripada memperingatkan dari bahaya maksiat. Bukan masalah meremehkan maksiat, naudzubillah. Namun ini sekali lagi membandingkan bahayanya bid'ah luar biasa, terutama bagi Islam dan kaum muslimin. Di antaranya di sini Rasul mengatakan, jika kalian wahai pemerintah kaum muslimin bertemu dengan kelompok Khawarij, maka bunuhlah mereka, karena bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslim luar biasa. Bahkan sebagaimana dalam sejarah tadi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh pengikut mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam tadi, dan ini yang akan meremahkan barisan kaum muslimin. Kemudian kita baca ta'liq dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, li'idhami bid'atihim. Kenapa Rasul mengatakan bunuhlah mereka? Dan sudah sering kita sampaikan, yang berhak, yang berwenang membunuh mereka pemimpin, aparat keamanan yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslimin, tidak sembarang orang. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum beliau dibunuh, beliau mengutus Abdullah bin Abbas terlebih dahulu menasihati mereka, berdialog dengan mereka. Ada riwayat mengatakan jumlah mereka ada 24.000 tobat. Setelah dinasihati Abdul Abbas, 4.000-nya tetap
gerilya dan memberontak, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan kurang dari itu jumlahnya. Cuma intinya kalau bisa tadi dia utus orang ulama Ahlussunnah yang menasihati mereka dulu sebelum diperangi. Kalau mereka tetap bersikeras maka diperangi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, karena bid'ah mereka sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Li'idhami bid'atihim li'annahum syabbahu 'alan nas, karena mereka membuat syubhat di tengah-tengah manusia, terutama para pemuda. Ijtahadu fil qira'ah was shalah, mereka rajin salat, rajin membaca Al-Quran sebagaimana kata Rasul tentang kelompok Khawarij. Mereka bukan orang yang malas ibadah, mereka rajin ibadah, namun ibadah mereka tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, salah seorang di antara kalian akan meremehkan salatnya. Ini bukan Rasul katakan kepada kita yang memang sangat amat kurang sekali masalah ibadah. Ini Rasul sampaikan kepada para sahabat yang juga ahli ibadah. Kata Rasul, salah seorang dari kalian, wahai para sahabat, itu salatnya jika dibandingkan dengan salatnya Khawarij masih belum ada apa-apa, apalagi dibandingkan dengan kita. Namun apalah artinya ibadah yang banyak namun tidak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan tetap untuk membunuh mereka, kelompok Khawarij. Yaqiru ahadukum salatahu ma salati wa qira'atahu ila qiraati. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun nggak sampai kepada kerongkongan mereka, alias mereka nggak paham apa yang mereka baca dan seterusnya. Bahkan Abdullah bin Abbas tadi ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib di markasnya mereka ketika mau memberontak, kata Abdullah Abbas, belum pernah aku melihat manusia-manusia yang pucat wajahnya karena sholat malam, yang istilahnya ngapal dengkulnya atau lututnya karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi ibadah mereka tidak di atas sunnah Rasulullah, maka tidak ada artinya. Makanya kata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Asy-Syari'ah, beliau mengatakan la yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyin qad kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa sallas saifa wa jama'atan fala yanbaghi lahu an yaqtarra bi husni qiraatihi wa tulu qiyamihi wa hulwi lisanihi. Kata beliau, tidak selayaknya bagi yang melihat seriusan atau ketekunan seorang pengikut Khawarij yang dia sudah memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, tidak boleh untuk tertipu dengannya, meskipun pandai dia membaca Al-Quran, retorikanya indah ketika berkhutbah, panjang sholatnya dan sebagainya. Kalau mazhabnya mazhab Al-Khawarij, sekali lagi inilah bahayanya al-bidah. Kemudian kata Syekh Abdul bin Bas rahimahullah, summa hamalu 'alal muslimin wa qataluhum. Mereka sangat antusias juga membantai kaum muslimin. Qatalu man asahada. Sebagaimana dalam kisah tadi Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib saja mereka bunuh, apalagi selain beliau. Demikian pula kejamnya mereka ketika membunuh seorang sahabat Rasul, putranya sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khabat bin Arad radhiyallahu anhu, ketika berjalan bersama istri beliau yang hamil, ditawan oleh kelompok Khawarij, kemudian dibunuh pertama kali Abdullah bin Khabat bin Arad radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Rasul dan putra dari sahabat Rasul SAW juga. Kemudian istrinya yang masih hamil dibunuh juga, dan lebih parah lagi dibedah perutnya, diambil janinnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya begitu kerasnya Rasul mengecam
menyatakan hadis-hadis tadi, bunuh mereka karena mereka sangat luar biasa kejamnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Dohirnya kelihatannya apa? Membela Islam dan kaum muslimin, padahal pada hakikatnya mereka yang menyebabkan umat Islam terbantai, mereka yang membantai umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian waqatalu Aliyan, mereka lah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bal waqatalu Aliyan waqatalu Amr bin Kharijah waqatalu jam'an ghafiran kulluhu bi bid'ati wa dhalalihim. Banyak para sahabat yang mereka bunuh. Dan itulah bahayanya bid'ahnya mereka. Hatta a'anallahu Aliyan alaihi wa qatalahu. Pada waktu Ali masih hidup, Allah memberikan taufik kepada Ali bin Abi Thalib untuk merangi mereka, membunuh mereka. Haulail khawarij syarruhum azimun. Kelompok khawarij, bahaya mereka sangat dahsyat bagi Islam dan kaum muslimin. Bahkan kata Rasulullah, syarrul khalqi wal khaliqah, mereka sejelek-jelek makhluk. Karena tadi bid'ahnya mereka ini membahayakan Islam dan kaum muslimin. Li'annam yarawna annam musibun, mereka meyakini mereka di atas kebenaran. Fi qatlimul usam minal umara wa ghairil umara, mereka yang membunuh para pemimpin kaum muslimin dan juga selain pemimpin kaum muslimin. Seperti yang kita dengarkan ketika bagaimana kelompok teroris membunuh aparat keamanan yang masih sedang salat atau yang pergi untuk salat di masjid. Karena sekali lagi mereka meyakini selain golongan mereka murtad, kalau sudah murtad halal darahnya, kalau misal mereka bunuh entah dengan bom panci, entah dengan pisau dapur, pokoknya berusaha untuk mengamalkan bid'ahnya mereka. Walihada qala fihim sallam fa aina malakitumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian berjumpa dengan mereka maka bunuhlah mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah, karena membunuh mereka, sekali lagi ini ditujukan kepada pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Di dalam pembunuhan mereka terdapat pahala bagi yang membunuh mereka pada hari kiamat. Wala in laqituhum laqulanahum qatla. Rasul mengatakan kalau seandainya aku bertemu dengan mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad. Kemudian dibawakan oleh penulis wa fihi annahu sallam naha an qatli umara'il jur ma sallu. Rasul sallam melarang membunuh pemimpin yang zalim selama mereka masih salat. Ini wallahu alam diambil dari hadis riwayat Muslim. Rasul mengatakan satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun faman arafa bari wa man angkar salib. Kata Rasul akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal mereka dan mengingkarinya. Barang siapa yang mengetahui kezaliman mereka, maka dia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang mengingkari dalam hatinya, maka dia selamat. Walakin maradhiya wa taba, namun yang dosa yang mengikuti dan ridha kepada kezaliman pemimpin. Qalu afala nuqatiluhum, kata para sahabat, apakah boleh kita memerangi pemimpin yang zalim? Kata Rasul, la ma sallau, tidak boleh membunuh pemimpin selama mereka masih salat. Ini bantahan kepada kelompok Al-Khawarij yang mereka gegabah membunuh pemimpin kaum muslimin dengan tuduhan pemimpin zalim, pemimpin tidak adil, atau menuduh pemimpin kafir tanpa hak. Ini salah satu kelakuan dan keyakinan kelompok Al-Khawarij, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin tanpa hak. Kemudian kata Syekh, yakni al-umara wa injar wa dhalam madamu multazimina bil Islam la yajuzu jihaduhum.
pemimpin bagaimanapun kezalimannya, selama masih muslim, selama tidak ada vonis kafir dari ulama kaum muslimin, ya, bukan ulama kelompok Khawarij. Ya, kalau kelompok Khawarij jangankan manusia biasa, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul saja mereka kafirkan. Selama pemimpin itu masih muslim, tidak keluar dari Islam, maka tidak boleh memerangi mereka. Ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Walakin yunasahun, namun tetap mereka dinasihati. Tentunya yang menasihati para ulama, menasihati dengan cara lemah lembut, menasihati pemimpin dengan rahasia. Wa amma idza atau kufran bawahan wajaba jihaduhum ala man qadira. Namun kalau mereka berbuat kufur besar, ya, dan divonis tentunya oleh ulama Ahlussunnah dia kafir, wajib memerangi mereka bagi yang mampu. Ini semua syariat Islam diikat oleh kemampuan. Jihad apapun bentuknya, jihad tolak menyerang negeri kafir, jihad membela diri melawan penjajah orang kafir, syaratnya kemampuan, kekuatan seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah dalam keadaan lemah, beliau tidak mengangkat senjata karena fatal akibatnya bisa habis kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini, kalau misalnya pemimpin kafir, kata Syekh, wajib untuk memeranginya bagi yang mampu. Ya, kalau istilah para ulama ditambah lagi dengan syarat yang lain, kalau pemimpin itu kufur besar, kemudian yang kedua punya kemampuan, dan yang ketiga kemaslahatannya harus lebih banyak daripada kemadaratannya. Dikudeta pemimpin yang kafir, namun akibatnya kaum muslimin, rakyat kaum muslimin dihabisin oleh pemimpin yang kafir tersebut. Ini madaratnya lebih besar. Dan ini yang kita lihat di Palestina, bagaimana kemadaratannya sangat luar biasa. Semoga Allah menyelamatkan yang masih hidup, merahmati yang meninggal dunia, dan menghancurkan orang-orang al-Yahud qatalahumullah. Namun intinya sekali lagi dalam Islam, masalah pertimbangan maslahat dengan mafsadah ini sungguh sangat amat diperhitungkan, diperhatikan. Jangan sampai kita naudzubillah min dzalik sila dengan kemaslahatan namun lupa dengan kemadaratan yang lebih banyak. Makanya syarat di antara para ulama mengkudeta pemimpin yang jelas kafir harus pertimbangan maslahatnya, kebaikannya harus lebih banyak daripada kerusakannya. Dan yang keempat, kalau mau ditambahkan lagi sekata ulama, syaratnya kalau mengkudeta pemimpin yang kafir harus ada siap penggantinya. Jangan sampai sudah dikudeta, selesai berhasil, bingung nyari sopo penggantinya. Nah, harus disiapkan. Semuanya harus apa? Butuh al-i'dad, persiapan. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Idza kana hunaka quwwa takdir fa'altahuna wa illa lam yajib. Intinya sama dengan tadi, syarat mengkudeta pemimpin intinya ada 4. Pemimpinnya kafir, jelas-jelas ya kufur besar. Yang kedua, harus kaum muslimin punya kekuatan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, jangan sampai pemimpin yang kafir punya pesawat tempur, yang kudeta hanya punya gerobak tempur, ya nggak nyucuk, ya nggak sebanding. Yang ketiga harus tadi kemaslahatannya, ini yang semuanya yang mempertimbangkan, yang mengeluarkan fatwanya para ulama besar dengan tokoh-tokoh kaum muslimin, nggak sembarang orang yang mempertimbangkan masalah dengan mafsadahnya, punya kekuatan atau tidak. Kemudian yang keempat tadi harus ada apa? Siap penggantinya. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil dari hadis juga tentang bahaya bid'ah itu lebih dahsyat daripada maksiat. Qala al-mu'allif rahimahullah
wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tataba'an nas. Dari Jarir bin Abdullah, ada seseorang dulu dari sahabat Rasul bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian diikuti oleh banyak manusia, banyak para sahabat yang lain. Faqala Rasul SAW, maka Rasul bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ini inti yang berkaitan dengan bab ini. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam jalan yang jelek, di antaranya bid'ah tadi, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit. Ini bahayanya apa? Bid'ah seperti tadi. Gak mungkin, misalnya ya tadi, koruptor misalnya, posting kiat-kiat berhasil korupsi misalnya, ada enggak? Namun beda dengan al-bid'ah, disampaikan bagaimana acara-acara bid'ah mereka, bagaimana caranya, keutamaannya tanpa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ini bahaya bid'ah lebih dahsyat daripada maksiat. Hada makna kata Syekh Ihya Sunnah wa idharuha wa laysal bid'ah. Adapun hadis yang berkaitan dengan tadi, man sanna fil islami sunnah hasanah. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik. Maksud sunnah yang baik di situ adalah menghidupkan kembali sunnah Rasul yang ditinggalkan oleh manusia. Karena sebab turunnya hadis tadi berkaitan dengan sebagian sahabat yang bersedekah kepada seorang musafir kemudian diikuti oleh orang lain. Sedekah sudah ada tuntunannya. Cuma ini dia yang memulai, dia yang menyebabkan orang lain bersedekah, maka dia mendapatkan pahala. Maka demikian pula apapun yang kita bisa hidupkan lagi dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian ada yang mengikuti, maka mendapatkan pahala yang juga mengalir. Dan itu bukan mengarang bid'ah, Man sanna fil islami sunnah hasanah, bukan mengarang bid'ah yang baru, bukan. Namun menghidupkan lagi sunnah Rasul yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Li'anna aslal hadis anna Nabiya sallallahu ra'a qauman fuqara mustabin nimar. Karena sebab urut hadis tadi ada sekelompok orang yang fakir, yang sobek-sobek lah pakaiannya. Falamma ra'a faqrahum khataba fin nas alaihi wassalam wa hatham ala sadaqah. Ketika Rasul melihat ada orang-orang fuqara tadi, Rasul berkhutbah memotivasi orang-orang para sahabat untuk bersedekah kepada fuqara tersebut. Wa raghaba fiha faqala tasaddaqa rajulun min dinari min dirhami min thawbihi min saibri min sa'i tamrihi hatta qal wala bisyikki tamrah. Rasulullah SAW memotivasi agar seseorang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan gandumnya, dengan kurmanya, sampai Rasul mengatakan meskipun hanya sebagian dari biji kurma, meskipun nggak utuh misalnya, maka ada sebagian kaum Al-Ansar datang dengan sekeranjang kurma bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anak, sampai dia tidak bisa memegang keranjang kurma tersebut. Balqat ajazat qala thumma tataban nas. Ketika satu orang Al-Ansar tadi menyontohkan sedekah kepada fuqara tersebut, sebagian sahabat langsung ikut-ikut menyedekahkan harta mereka. Maka Rasul pun mengatakan sabda beliau, barang siapa menghidupkan sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini sekali lagi bukan berkaitan dengan hal yang baru dalam urusan agama. Summa tataban nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'am wa thiyab hatta ra'aitu wajha Rasulullah yatahallal ka'annahu mudhabatun faqala Rasulullah man sana fil islami sunnah hasanah. Sampai Rasul pun
terlihat gembira ketika melihat para sahabat sudah berbondong-bondong bersedekah kepada fuqara tersebut. Yang terakhir, ada pertanyaan, ahsanallahu ilaikum ya Syekh, alladhi yusni ala ahlil bid'ah wa yamdahuhum hal yulhaqu bihim? Wahai Syekh, apakah orang yang memuji ahlil bid'ah itu digolongkan ya dengan mereka? Kata Syekh, na'am, ya, la syakka, tidak diragukan lagi, anna man asna alaihim wa madahahum huwa da'in lahum. Orang yang memuji ahlil bid'ah, maka dia seolah-olah apa? Menjadi penyeru kepada bid'ahnya mereka tersebut. Yad'u lahum, hada min du'atim, ini adalah dai-dainya mereka. Dan kata ulama salaf, kalau tidak salah Fudail bin Iyad, man akrama mubtadi'an faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa menghormati ahlil bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan al-Islam. Kemudian dibawakan hadis yang terakhir yang kurang lebih sama, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kepada sunnah, maka baginya pahalanya dan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya. Namun sebaliknya, wa man da'a ila dhalala, barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan di antaranya bid'ah, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dipahami, silakan ditanyakan sebelum kita tutup. Al-Khawarij menurut pendapat yang benar, mereka masih kaum muslimin. Ya, sebagaimana pernyataan dari Ali bin Abi Thalib yang langsung berhadapan dengan mereka dan merasakan ya kejahatan mereka. Beliau ketika ditanya, apakah Khawarij kufar? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Mereka lari dari kekafiran alias tidak kafir. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat mereka kafir berdasarkan sabda Rasul, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Cuma sebagian ulama mengatakan mereka ini sudah masuk Islam cuma ekstrim, itu aja. Nah, itu yang benar. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Tafadhal, kalau ada yang tanya dari akhwat ditulis di kertas. Tapi kalau tidak ada, nggak ada ya. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.